Saya kasih contoh. Aulia Rahman divonis 8 bulan penjara oleh karena penistaan karena dia bercanda tentang nama Muhammad. Ya, jadi nama Muhammad ini memang sering makan korban. Ya. Kemudian polisi di Sumatera Utara seputar pendapat, seputar pemahaman terhadap agama yang terjadi, umat muslim mempersekusi saya. Walaupun umat muslim itu sendiri setuju dengan pendapat, dengan argumen-argumen saya. Tetapi yang saya heran begitu, mereka setuju kok mereka ingin mempersekusi. Mereka setuju kok mereka ingin mencelakai saya. Dengan banyaknya teman-teman ya, kadrun-kadrun dan orang-orang yang tidak suka dengan Edis TV ya, para pengkhianat-pengkhianat ya, termasuk Rudy Iskariot dan kawan-kawannya. Mereka ini sekarang sedang melancarkan satu aksi supaya Edis TV itu dipersekusi. Supaya Edis TV itu dideportasi dari Amerika dengan maksud dan tujuan supaya Edis TV itu dipenjara. Itu maksudnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudara Edis. Beliau akan menyampaikan atau menanggapi dengan adanya pembenci Edis yang disebut Rudy Iskariot dan para polemik-polemik Islam lainnya akan merencanakan persekusi dan deportasi kepada Edis. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat tanggapan Saudara Edis TV yang akan dipersekusi atau deportasi oleh umat Islam. Nah, ini teman-teman saya informasikan ya. Nih saya balikan lagi kamera saya. Jadi teman-teman, ini sekedar informasi ya. Ternyata teman-teman bahwa para apologet, bahasa Inggrisnya itu apologists ya, para apologet Kristen yang dipersekusi di Indonesia itu sudah masuk kepada laporan, sudah masuk dalam laporan tahunan sebuah badan yang melaporkan tentang kebebasan beragama. Nah, di mana itu teman-teman? Nah, di mana itu? Di sini saya kasih tahu ya. Nah, ini. Saya balikan dulu kamera saya biar saya tunjuk. Nah, ini nama badannya teman-teman. Biar teman-teman tahu. Nah, ini nama badannya. Jadi nama badannya itu adalah Badan International Religious Freedom. Ya, sebuah badan yang melaporkan tentang persekusi-persekusi yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya, saya kasih ininya. Nih. Nih ya teman-teman ya. Kelihatan? Namanya itu adalah USCIRF. USCIRF. Ya, Komisi Internasional tentang Kebebasan Beragama. Nah, saya akan bukakan dan coba bacakan ya laporan-laporan yang terjadi nih ya. Ini Indonesia ya. Silakan teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri. Nah, ternyata teman-teman kesinilah teman-teman memberikan informasi atau laporan tentang persekusi-persekusi yang terjadi oleh karena berbeda pandangan. Oleh karena dia mengeluarkan statement-statement isi pikiran mereka terhadap sebuah agama. Ya. Nah, nih saya kasih contoh misalnya yang menimpa teman-teman kita itu ditulis di sini ya, banyak ya. Nih, saya kasih contoh misalnya, nah ini ya. Nah, ini. Saya bacakan ya, yang menimpa misalnya saya kasih contoh. Aulia Rahman divonis 8 bulan penjara oleh karena penistaan karena dia bercanda tentang nama Muhammad. Ya, jadi nama Muhammad ini memang sering makan korban. Ya. Kemudian polisi di Sumatera Utara menangkap seorang konselor ya, Sibolga karena apa? Karena dia
nista Muhammad dan Islam di Facebook. Kemudian di bulan Oktober, polisi Sunggal, nah ini teman kita teman-teman, ini disebutkan teman kita. Polisi di Sunggal, Sumatera Utara menangkap seorang penghias bunga ya, atau tukang bunga bernama Rudi Simamora. Jadi Rudi Simamora ternyata teman kita itu sudah masuk teman-teman dalam laporan tahunan Komisi Kebebasan Beragama. Ya. Karena tuduhan menghina Islam secara online. Ya, otoritas atau pihak berwenang telah sebelumnya memvonis ya Muhammad itu Rudi Simamora selama 1 tahun di penjara untuk kasus yang sama sebelumnya. Nah, dia dibebaskan pada tahun 2024. Kemudian polisi di Medan menangkap seorang social media influencer yang sama. Ya, dan seterusnya. Ini yang jelas masuk ya ini ya Rudi Simamora ini. Ya, jadi kebebasan beragama, kebebasan berekspresi tentang agama, mengungkapkan isi pikirannya, pandangannya terhadap agama, ya pandangannya terhadap isi pemahamannya terhadap isi Al-Quran, isi Bible dan lain sebagainya, itu mengalami persekusi. Ini banyak sekali teman-teman, ini laporannya. Nah, jadi teman-teman, yang terjadi kepada saya itu sama teman-teman. Saya adalah seseorang yang juga mengungkapkan isi pikiran-pikiran saya di media sosial tentang Islam dan tentang Muhammad. Ketika saya menjawab orang-orang Islam, ketika saya menjawab fitnahan-fitnahan mereka, yang ada saya dipersekusi dan ingin dipenjarakan, bahkan mereka mencari daya upaya untuk supaya Edis TV dideportasi. Nah, jadi teman-teman, info semacam ini kita laporkan kepada badan ini ya teman-teman ya. Nah ini, namanya US, nah ini ya tadi ya, nih, namanya ini, nih ya, US, nih ya, USCIRF. Nah, seperti itu. Itu ada webnya sendiri teman-teman. Memberikan laporan bahwa ada seseorang ya bernama Edis TV atau Edi Sidabutar. Sebenarnya saya udah buat statement. Nah ini. Ya. Kelihatan tuh sudah saya upload teman-teman. Jadi ternyata biar tepat sasaran memang ini yang menangani. Ini melaporkan, memberikan laporan tahunan di seluruh dunia terhadap persekusi ya, kasus-kasus persekusi yang menimpa seseorang oleh karena apa yang dia imani, oleh apa yang dia yakini. Ya, seperti itu. Itu badan itu tadi, teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman memahaminya, supaya tidak salah alamat kemana harus mengirimkan informasi. Ya, begitu teman-teman. Jadi saya adalah seorang konten kreator. Saya adalah seorang pegiat sosial media. Saya seorang TikToker, saya seorang YouTuber juga, di mana pada media sosial saya melakukan sebuah diskusi online ataupun perdebatan online. Ketika saya berdiskusi dengan seorang Islam, ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam seputar sudut pandang, seputar pendapat, seputar pemahaman terhadap agama, yang terjadi umat muslim mempersekusi saya. Walaupun umat muslim itu sendiri setuju dengan pendapat, dengan argumen-argumen saya. Tetapi yang saya heran begitu, mereka setuju kok mereka ingin mempersekusi, mereka setuju kok mereka ingin mencelakai saya. Gitu loh. Coba saya memberikan sebuah kesempatan kepada setiap orang Islam untuk membuktikan bahwa statement saya, perkataan saya terhadap agama Islam itu merupakan fitnah.
itu merupakan penghujatan. Coba tunjuk satu saja. Ayo, saya pengen sekali ini ada muslim yang bisa membuktikan bahwa yang saya ungkapkan itu tidak benar. Bahwa yang saya katakan terhadap agama Islam itu adalah kebohongan. Coba, tunjuk. Sungguh luar biasa kalian ya. Tidak mampu kalian membuktikan, tidak mampu kalian mengatakan bahwa saya salah. Ya, sekali lagi pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jadi teman-teman sehubungan. Sebentar ya, saya sambil ngisi air minum saya dulu sebentar. Oke. Ya teman-teman ya, sekali lagi sebelum saya tutup acara kita ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman sehubungan dengan banyaknya teman-teman ya, kadrun-kadrun dan orang-orang yang tidak suka dengan Edis TV ya, para pengkhianat-pengkhianat ya, termasuk Rudy Iskariot dan kawan-kawannya. Mereka ini sekarang sedang melancarkan satu aksi supaya Edis TV itu dipersekusi. Supaya Edis TV itu dideportasi dari Amerika dengan maksud dan tujuan supaya Edis TV itu dipenjara. Itu maksudnya. Dan teman-teman pasti sudah tahu itu. Ya, maka teman-teman saya meminta kepada teman-teman untuk menjangkau satu badan, yaitu satu badan di mana badan ini memang memberikan report atau laporan tentang persekusi yang terjadi di seluruh dunia. Nah, karena kita orang-orang Indonesia, fokus kita kepada Indonesia saja. Nah, departemen ini ya teman-teman ya, departemen ini adalah sebuah departemen yang membidangi masalah international religious freedom atau kebebasan beragama internasional. Nah, badan ini itu sudah mencatat teman-teman kita, para apologet Kristen, YouTuber Kristen yang dipenjara atau dipersekusi oleh karena mereka mengungkapkan isi pikiran mereka, oleh karena mereka mengatakan apa yang menjadi pikiran mereka, pandangan mereka terhadap agama Islam. Ya, kalau teman-teman cek di websitenya itu, teman-teman bisa lihat di situ ada Gracia Pelo, ya, dia ditulis juga di penjara, seorang YouTuber Kristen di penjara karena dia mengatakan buah pikirnya, ya. Kemudian ada Muhammad KC juga masuk, ya, dilaporkan juga di sini bahwa dia juga dipersekusi. Rudy Simamora juga masuk ke dalamnya. Saifuddin Ibrahim juga ada tertulis ya. Makanya teman-teman, jadi teman-teman mari menjangkau dan memberitahukan gitu, bahwa ada juga nih seseorang begitu, namanya Edi Sidabutar yang di sosial media dikenal sebagai Edis TV, yang juga mengalami persekusi, ancaman pembunuhan ya, secara online dan lain sebagainya, ketika berdebat diancam ya dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa lihat nanti video-video ancaman, koleksi video-video orang yang mengancam saya itu nanti saya akan upload, dan teman-teman bisa jadikan itu sebagai bukti bahwa Edis TV itu dipersekusi dan pasti dia akan habis kalau dia pulang ke Indonesia. Begitu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita bukan memberikan informasi yang bohong ya. Kita tidak dibolehkan berbohong atau bersaksi dusta tentang sesama kita, tetapi yang kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri, yang kalian tonton sendiri ya, bahwa itu memang benar, bahwa Edis TV melakukan siaran diskusi secara live di media sosial tetapi diancam, dibunuh dan dipersekusi. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu memang badan yang badan yang tepat karena memang itu yang membidangi begitu ya, untuk memberikan laporan-laporan tahunan tentang persekusi yang terjadi di seluruh dunia. Begitu ya. Dan persekusi itu bukan terjadi kepada orang-orang Kristen saja. Termasuk juga kepada orang-orang Islam sendiri, di mana ada orang Islam yang mengungkapkan isi hatinya begitu tentang agama Islam, dipersekusi juga. Ya. Begitu.
Ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kita lanjutkan lagi diskusi kita di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, bahwa mereka sudah melakukan segala macam cara untuk supaya Edis TV itu dideportasi. Seperti itu. Ya tujuannya apa? Ya tiada lain ya persekusi lah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Edis TV itu dibungkam, supaya tidak lagi ngomong ya. Nggak boleh Edis TV yang ngomong yang boleh itu adalah Zakir Naik. Yang boleh ngomong itu adalah Dondita. Yang boleh ngomong siapa? Zuma. Siapa lagi? Nandar. Nah, kalau mereka boleh. Karena apa? Karena cuman Islam yang boleh bahas agama lain. Iya, begitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau Muslim bahas agama Kristen, itu namanya apa? Namanya dakwah ya. Tetapi kalau sebaliknya, nih seperti ini ya. Kalau Muslim memperalat menggunakan nama Yesus begitu ya untuk melaksanakan ajaran Muhammadnya, boleh. Ya kan? Kami Muslim cinta Yesus. Nah ini udah mulai jurus-jurusnya Islam. Pokoknya kalau Muslim ngomong agama lain, bahas agama lain, pengajian bahas agama lain, bilang Bible dipalsukan, namanya dakwah. Tapi sebaliknya, kalau Kristen bahas agama lain harus dipersekusi. Nah inilah teman-teman yang harus orang-orang Kristen suarakan. Gitu ya. Mari kita bersuara, kita laporkan atau kita informasikan kepada badan-badan ya pemerhati kebebasan umat beragama di seluruh dunia. Begitu ya. Ya entah itu UHNCR dan lain sebagainya ya. Jadi kita kalau memberikan informasi itu kepada yang tepat. Jangan memberikan informasi kepada yang nggak tepat begitu. Masalah persekusi atau masalah kebebasan agama, tapi kalian kirimnya malah ke mana gitu kan. Jadi ini badannya memang seperti itu. Inilah badan yang memang menerima informasi-informasi seperti itu. Oke ya, saya rasa itu saja teman-teman. Kita berjumpa lagi di diskusi-diskusi selanjutnya.